Hai people, welcome back to Podchill, podcast sambil ngecil bareng saya Gisela Azaria. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta bentar lagi nih. Bahkan debat perdana pun telah dilangsungkan. Tapi ada yang bilang kayaknya seruan debat era-era Pak Anies, AHY, Ahok. Tapi masa sih kita seruin aja kali ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama Ibu Rani Mauliani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rani, emang iya lebih seruan yang sebelumnya? Katanya ada yang bilang kurang lepas. Kalau pendapat Ibu sendiri gimana nih? Iya, mungkin nggak salah juga ya kalau misalnya lihat di periode sebelumnya mungkin debatnya greget atau gimana. Tapi kalau buat saya pribadi gitu ya, mohon maaf gitu kalau misalnya karena saya pendukung paslon nomor 1 gitu, saya ngelihat kemarin cukup puas gitu dengan apa yang ditampilkan oleh paslon kita gitu, karena memang terlihat sangat menguasai panggung, menguasai juga permasalahan dan cukup happy lah, alhamdulillah. Saya tuh tipe orang yang baper. Saya seumur-umur selama ikut dalam perjuangan pemilihan gubernur nggak pernah mau nonton debat secara langsung gitu. Karena baper, paslon pulang bisa tidur, kita yang baper nggak bisa tidur ya kan. Tapi kemarin terpaksa dan dipaksa harus ikut nonton tapi puas gitu dan melihat ternyata memang suasananya tuh bikin mules tak jelas, keringetan gak jelas, deg-degan. Pokoknya yang siapa yang berkontestasi kita juga yang ikutan nervous gitu ya. Ya memang mungkin dari calon yang ada nggak sama dengan periode-periode sebelumnya. Dan mungkin kan setiap periode pemilihan gubernur juga ada aturan-aturan yang dibuat selama dalam berdebat gitu ya. Jadi mungkin ya belum ya, baru pertama. Ya segitu aja buat teman-teman yang menonton di rumah mungkin nggak greget gitu ya, nggak seru. Kita mah yang di dalam mah Panas-panas juga ya. Seru juga. kepancing juga emosi-emosinya gitu. Masih pemanasan lah ya, pemanasan ya. Masih. Tapi kalau ditanya performa Kang Emil gitu di debat perdana pilkada, Ibu Rani puas ya? Atau Cukup bagaimana? puas, cukup puas karena bisa dilihat dari semua kontestan, alhamdulillah Bang Emil tidak pakai teks, tidak pakai contekan, walaupun yang periode setahu saya yang kali ini di debat boleh membawa catatan gitu ya, ada catatan-catatan atau contekan-contekan gitu, tapi alhamdulillah Bang Emil dengan Pak Suswono bisa juga menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada kepanikan gitu cari contekan, dan itu buat kita cukup performa yang cukup baik di awal mula debat perdana ya. Kalau misalkan tadi pasti disampaikan semua anggota pasti pengen memberikan yang terbaik. Salah satu juga di ajang pemilihan gubernur ini pengen kasih yang terbaik. Nah, aku sempat lihat di survei Indonesia Strategic Institute, pasangan Ridho ini memiliki elektabilitas yang lebih unggul karena adanya pergeseran pendukung Anies. Menurut pandangan Ibu, apakah pasangan Ridho ini bisa performanya lebih baik dibanding Pak Anies sebelumnya? Saya kebetulan nggak berbesti gitu ya, nggak bersahabatnya juga sama anak-anak abah gitu ya. Saya nggak tahu juga gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak ngerti pergeseran yang dimaksud dari survei itu apakah benar, karena memang bukan nggak punya geng, punya relation sama geng yang anak abah gitu. Jadi kan nggak juga mereka cerita Rani, gue geser dukungan, nggak ada kayak gitu kebetulan. Tapi kalau buat kita ya berharap sebenarnya gini, mau anak abah, anak mami, anak ibu gitu ya. Yang penting satu, menurut saya kan kita memilihnya pemimpin daerah. Kita juga nggak bisa maksa ego untuk kita mau si A, si B sebagai orang terdekat dan orang kita percaya. Kan tinggal lihat aja track record dan behind the scene-nya gitu. Karena pasangan Ridho ini kan ibaratnya bukan newcomers. Kebetulan Bang Emil ini bukan karena saya juga pendukung ya, tapi juga karena saya pendukung ya, biarin aja gitu ya kalau pendapatnya gitu. Ya terserah gitu pendapatnya. Tapi kalau saya boleh pribadi dari saya ngelihatnya, Bang Emil kan memang sudah kita lihat kinerjanya. Beliau dari wali kota, dari gubernur, sampai kita bisa tinggal searching juga sekarang di media apa yang sudah beliau buat gitu, dengan
masjid-masjid yang beliau buat, kecantikan sekarang di Bandung. Bandung sekarang jadi pusat wisata luar biasa loh, karena kita orang Jakarta aja healing terdekat kemana? Ke Bandung dengan inovasi WUS-nya gitu sekarang kan. Bayangkan gitu, ini Jakarta juga bisa seperti itu karena kalau maksudnya kita punya gubernur yang memang juga mumpuni gitu dan perlu ditekankan gitu ya. Yang pasti kalau saya akan mendukung gubernur yang memang linier satu tegak lurus dengan pemerintah pusat gitu karena kalau selama ini ketika kita sadari ketika pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya tidak satu koridor gitu, otomatis akan ada beberapa giat yang memang dananya dari pemerintah pusat itu nggak akan turun ke pemerintah daerah kita karena mungkin kan ada ketidaklancaran komunikasi itu yang paling penting dan saya mikirnya emang nggak capek gitu kita ributnya itu terus gaduh ini segala macam kalau misalnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh gubernur yang memang sudah berpengalaman, ibaratnya kan kita akan menanggapi masalahnya naik kelas gitu. Ibu Rani. Bisa. Menurut Ibu dari pasangan Pramono Rano dan Darmakun, mana nih saingan paling berat untuk pasangan Ridho? Namanya saingan semua berat ya. Ntar mesti ditimbang dulu kayaknya. Siapa paling berat? Yang paling berat itu saingannya adalah masyarakat Jakarta yang masih ntar dukung begini nggak jadi kayak gitu naik turun tuh berat banget tuh untuk meyakinkan warga. Tapi buat saya yakin kalau saya pribadi mungkin Bang Emil dan Pak Suswono tetap menganggap Pak Darmakun sama Pak Pram dan Bang Rano itu rival ya, tapi rival yang baik karena maksudnya dari awal niat kami kan bersama Ridho ini mau memberikan sesuatu buat masyarakat untuk kebaikan ke depan gitu. Tapi kalau memang pilihan ke masyarakatnya jatuh pada siapapun ya kita pasti juga harus terima kan nggak bisa dipaksa karena memang bosnya adalah warga DKI. Jadi kalau dibilang berat kayaknya beratan saya gitu. Enggak saya ngomong, saya yang sadar gitu ya. Jadi pas nonton gitu kayaknya kalau buat Bang Emil rival paling berat saya gitu karena mungkin makannya juga lebih banyak ya. Nah yang aku ingin tanya adalah dari pandangan Ibu, kalau diurutin nih mana-mana aja nih program yang paling realistis bisa dilakukan gitu dalam masa periode ini? Sebenarnya kalau dibilang realistis semuanya sih insya Allah niatnya realistis karena kalau saya lihat gitu Bang Emil tuh kan arsitek ya yang pasti beliau tuh yang paling effort banget pengen ngerapihin tata kotanya di DKI Jakarta. Ya kan terus disemangatin juga kayak Sekoper Cinta tadi. Sekoper Cinta itu kan maksudnya perempuan-perempuan jadi punya perempuan-perempuan punya apa tuh ya? Perempuan-perempuan tuh punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu walaupun tidak harus pergi ke sekolah. Ya kan? Jadi kan keilmuan yang di Sekoper Cinta itu adalah keilmuan yang misalnya ada pelatihan-pelatihan di dekat rumah ya kan? Pelatihan banyak sebenarnya sih menurut saya udah beberapa orang yang sudah juga melaksanakan kegiatan itu. Cuman kan kalau kita bikin secara established, secara legal dan masif gitu, makin jadi maksimal. Kan makin banyak ibu-ibu di rumah tangga yang bisa punya kesempatan lebih. Jadi kan jangan kesannya ibu-ibu kesannya cuma gaseran, ngerumpi, nyuapin anak sambil gosip kan enggak gitu. Padahal kegiatan ibu-ibu banyak loh yang bermanfaat, cuman kan nggak ke-expose gitu. Kayak arisan, nggak semua arisan buruk. Arisan tuh nggak cuma kongko, tapi memang perempuan butuh kongko kok. Jadi kasih kesempatan lah para perempuan untuk sebulan sekali untuk bisa healing kan gitu. Curhat loh. Karena saya ngeliat ibu-ibu rumah tangga itu kerjanya, kita aja kadang kalau di tempat lagi kerja gini mikir gini, oh iya listrik udah bayar belum ya kan kayak gitu ya kan. Hal-hal yang seperti itu. Nah maksud saya kalau kita kasih wadahnya, jadi para perempuan bisa berekspresi, bisa terus berkarya, tapi tidak melupakan tugas utamanya untuk mengurus rumah tangga. Seru banget ya, memang ngobrol-ngobrol sama Ibu Rani. Terima kasih ya Bu Rani. Nah tapi sebelumnya boleh dong kasih pesan nih ke In People kan pemilihan Gubernur DKI Jakarta bentar lagi. Pesannya nih buat In People.
Hai e-people, menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, saya berharap semoga seluruh kalangan dari kelompok dewasa maupun Gen Z yang sekarang lagi jadi target semua orang, karena Gen Z udah mulai punya hak pilih nih ya. Ayo buat saya yang pasti mengharapkan dan menghimbau untuk datang ke TPS, jangan lupa gunakan hak pilih Anda, karena kalau golput tuh sangat disayangkan karena kita punya satu suara yang bisa menentukan perubahan dan perbaikan di tempat di mana kita tinggal. Jadi jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS dan pilih calon gubernur dan calon wakil gubernur kamu yang memang kamu rasa pas. Kalau saya pilihnya nomor 1, Ridho. Wow, terima kasih Ibu Rani Mauliani untuk waktunya udah bisa bincang-bincang. Kalau gitu saya Gisela Azaria dan juga Bu Rani pamit. Terima kasih. And today in People's Way. People. Bye-bye. Sehat semua. Assalamualaikum.